Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayom Setio Wicaksono, mahasiswa agribisnis angkatan 2021. Dan di sini saya telah menjalankan MBKM atau lebih tepatnya MSIP atau magang dan studi independen bersertifikat di mitra PT Malio Edukasi dan Teknologi atau edukors.id yang berdurasi dari 16 Februari hingga 30 Juni 2024 atau kurang lebih 5 bulan. Serta di edukors ini saya memiliki mentor lapangan atau pembimbing lapangan yang bernama Mr. Friandika. Jadi di edukors ini memiliki culture untuk memanggil mentor itu dengan panggilan Mr. dan Miss. Dan untuk di edukors ini, saya tergabung dengan divisi Marketing, Communication, and Sales. Mungkin saya izin menjelaskan sedikit tentang edukors, yaitu edukors ini startup yang bergerak di bidang pendidikan atau edukasi, atau khususnya untuk pembelajaran coding dan robotik. Nah, untuk setelah ini, mungkin saya akan menampilkan sedikit video kegiatan saya selama magang. Nah, mungkin itu sedikit cuplikan video mengenai kegiatan saya selama magang, yaitu itu salah satu proses dari proses marketing di edukors.id, yaitu pengenalan kepada siswa-siswa sekolah mengenai pembelajaran coding dan robotik atau biasa disebut dengan coding day atau uji trial kelasnya secara gratis. Jadi itu untuk melihat antusias ataupun ketertarikan para siswa dengan pembelajaran coding dan robotik yang ditawarkan kepada sekolah. Selain video tersebut, ada pula dokumentasi berupa foto ketika saya kunjungan ke sekolah-sekolah untuk bertemu dengan kepala sekolah. Saya menawarkan produk berupa pembelajaran coding dan robotik tersebut. Nah, untuk dokumentasinya sebagai berikut saya tampilkan. Mungkin selanjutnya saya akan sampaikan atau jelaskan mengenai manfaat yang telah saya dapatkan selama magang di edukors. Dan yang pertama, tidak lain dan tidak bukan mendapatkan pengalaman terjun di dunia kerja secara langsung, yang sebelumnya hanya mendapatkan materi ataupun hanya teori saja di perkuliahan ataupun di kampus, dan sekarang bisa mendapatkan pengalaman ataupun bisa merasakan terjun langsung di dunia lapang, lebih mengetahui mengenai marketing, ataupun saya dapat mengimplementasikan mata kuliah yang telah saya pelajari di kampus di magang kali ini. Dan yang kedua, ada bisa mengembangkan skill yang telah kita miliki, seperti skill komunikasi, skill pemasaran kita yang telah dipelajari di kampus. Kita dapat mengimplementasikan dan juga mengembangkan lagi bagaimana sih cara marketing ataupun cara berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, mendapatkan relasi atau teman-teman lain dari kampus lain, sehingga bisa sharing mengenai kehidupan di kampus ataupun pengalaman-pengalaman yang telah teman-teman dapat, kita bisa sharing satu sama lain. Selanjutnya saya akan sampaikan hambatan atau kendala yang saya dapatkan selama magang. Yang pertama, informasi dari fakultas yang kurang jelas atau susah dipahami, sehingga membuat kita bingung selama pelaksanaan magang terkait rekognisi ataupun supervisi. Semua kurang jelas ataupun kurang dikoordinasikan dengan dosen
dosen panitia ataupun dosen pembimbing lainnya. Dan yang kedua, ada mitra MSIB yang memberi informasi sangat mendadak, sehingga membuat kinerja kelimpungan pada pekerjaan yang dijalankan. Namun, selain itu, secara keseluruhan aman-aman saja, dan hambatan atau kendala yang saya dapatkan ini dapat saya atasi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah yang serius. Adapun saran yang dapat saya berikan kepada mitra MSIP saya dan juga fakultas dan panitia MBKM FP. Dan yang pertama itu untuk mitra MSIP saya, mungkin mahasiswa magangnya lebih diperhatikan lagi, dan pemberian tugas atau pekerjaan atau job desk juga bisa diperhatikan lagi, yang selayaknya mahasiswa magang atau anak magang, bukan selayaknya karyawan yang baru saja bergabung pada suatu perusahaan. Jadi menurut saya pekerjaan yang diberikan kepada mahasiswa magang di edukors ini bisa terbilang cukup berat dibandingkan mungkin bisa setara dengan karyawan tetap di edukors. Dan yang kedua, saran untuk jurusan ataupun fakultas dan panitia MBKM FP, mungkin mahasiswa MSIB bisa diberikan privilege yang lebih dibandingkan mahasiswa yang magang di mitra magang FP. Mengingat untuk tembus ataupun lolos saat pendaftaran MSIB saja itu jelas lebih susah dibanding dengan mitra FP yang sudah pasti bisa keterima ataupun kemungkinan keterimanya lebih besar. Contohnya, dari MSIB juga mendapatkan tugas di laporan akhir ataupun mengerjakan worksheet, dan juga di MSIB juga ada laporan akhir. Jadi untuk mahasiswa yang join MSIB bisa mengerjakan laporan akhir 2 kali, atau bisa disebut mahasiswa MSIB kerja 2 kali ataupun double. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama itu ada analisis mata kuliah analisis manajemen pemasaran. Dalam program magang kali ini, saya telah meningkatkan kemampuan kognitif saya, terutama dalam menerapkan teori terkait identifikasi pasar, analisis data pasar, dan juga perumusan strategi pemasaran yang relevan ataupun efektif. Lalu selanjutnya secara afektif, pengalaman magang ini menekankan pentingnya strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan pemasaran. Dan dari segi psikomotorik, saya telah berhasil mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk merancang strategi pemasaran digital dan menyusun laporan untuk manajemen. Adapun yang kedua yaitu mata kuliah keterampilan pemasaran. Selama magang, saya mengalami peningkatan kognitif yang mencakup kemampuan menganalisis pasar, merumuskan strategi pemasaran yang kreatif, dan menghasilkan konten untuk pemasaran digital. Lalu untuk secara afektif, saya memahami pentingnya merespon dengan cepat terhadap inovasi industri, terutama dalam sektor pendidikan dan teknologi. Lalu untuk dari segi psikomotorik, saya mampu menerapkan strategi pemasaran yang dirancang dan mengelola proyek pemasaran dengan efisien. Dan selanjutnya ada mata kuliah pengembangan kemampuan kerjasama tim. Dari program magang yang telah saya jalani, saya mengalami peningkatan kognitif dalam pengelolaan konflik dan memahami dinamika interaksi antar pribadi di lingkungan kerja. Selanjutnya secara afektif, saya menyadari betapa pentingnya dukungan dan kepercayaan dalam membina
hubungan dengan baik antar anggota tim. Lalu untuk di aspek psikomotorik, saya berhasil menerapkan keterampilan kolaborasi, memimpin diskusi, dan juga berkontribusi secara produktif dalam proyek bersama. Lalu untuk yang terakhir itu ada mata kuliah pengembangan komunikasi secara kognitif. Saya telah meningkatkan pemahaman tentang praktik mendengarkan aktif, menyampaikan pesan dengan jelas, dan juga menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan situasi yang berbeda. Lalu yang untuk dari segi afektif, saya semakin menyadari betapa pentingnya kesabaran dalam proses komunikasi, serta pentingnya membangun kepercayaan dan kerjasama baik secara individu maupun kelompok. Lalu yang terakhir ada secara psikomotorik, saya berhasil mengimplementasikan keterampilan komunikasi seperti melakukan presentasi proyek, bernegosiasi, dan juga menyelesaikan konflik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Mungkin sampai sini saja video penjelasan mengenai MBKM yang telah saya sampaikan atau telah saya jalankan. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan ataupun menyinggung, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.